Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu reminiscere, yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga TM Banjarnahor, Pendeta Ririn Boru Sinurat, karena mendoakan kami selama cuti 3 bulan. Sebenarnya kalau mengikuti cuti 3 bulan bukan berarti yang lahir sudah 3 bulan, belum. Karena kelahirannya di tanggal 27 Desember, tanggal 27 ini baru genap 3 bulan. Terima kasih untuk semua doanya. Kami sehat berangkat dari sini, sehat partus, sehat lagi kembali ke tempat ini. Itu karena doa dari jemaat dan para lado HKBP Gunung Tua. Mau lihat godang mak. Ima Jawa taringo itu sih anon mulai dipagajang gabedang sauk marjan kita. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya memulai khotbah ini dengan mengatakan atau mempertanyakan, adakah kita yang tidak pernah takut? Ada? Tak ada ya. Apakah semua di sini pernah merasakan takut? Takut biasanya takut sakit, takut mati atau meninggal. Apalagi kalau melihat ada orang yang sehat-sehat saja, tiba-tiba mammo, ibu kamu do mammo, mati mudu, ya kan? Kemudian takut misalnya ada kegagalan dalam bisnisnya atau dagangannya, takut kegagalan misalnya anaknya ujian untuk memasuki sekolah yang favorit atau unggulan atau negeri, atau takut ketika tidak diterima saat melamar pekerjaan, dan bahkan ada yang takut begu. Nah, ini yang lebih parah, takut begu padahal orang Kristen. Kemudian ada juga orang yang takut putus cinta, ya kan? Takut ditolak cintanya. Ini khususlah untuk minggu pagi. Minggu siang nanti nggak akan saya sebutkan lagi kalau untuk takut putus cinta, karena ada di sini anak-anak sebulung atau remaja yang sudah mengenal tentang cinta lawan jenisnya. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mulai dengan pertanyaan takut? Karena memang ketakutan bisa menghantui, menggelapkan mata sehingga tidak ada sukacita, tidak ada lagi kebahagiaan. Ibaratnya orang yang takut, maka jalan hidupnya itu seolah-olah tumpul. Padahal kita bisa belajar dari Bagudung. Tata dodo Bagudung, mochi, ya kan? Kalau tikus kedapatan ada di rumah, pasti kita berusaha untuk bagaimana menangkapnya dan membunuhnya, mematikannya. Dan apa respon tikus, Amang Inang, napo sebelum remaja? Apa respon tikus?
mencari jalan keluar. Tikus saja tahu mencari jalan keluar, apalagi hidup kita yang hidup dalam ketakutan. Pasti diberikan hikmat untuk keluar dari ketakutan. Tapi bukan hanya sekedar ketakutan-ketakutan yang kita maksudkan yang mau dilepaskan dari kehidupan itu, tapi yang mau disampaikan adalah sebagaimana pengalaman hidup pemazmur Raja Daud, yang sebelum dia sebagai raja sudah banyak sebenarnya ketakutan-ketakutan yang menghantuinya, supaya dia tidak mau menuju ke depan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Banyak sekali, tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Daud ternyata mengalami fluktuasi iman. Tahu apa arti fluktuasi untuk remaja? Perubahan, kenaikan, kemunduran, turun naik, satu variabel yang kita perhatikan. Bukan berarti kalau Daud di sini menyampaikan pujiannya lantas dia tidak pernah takut, tapi dia menggambarkan kehidupannya bahwa dia pernah mengalami yang namanya SCTP. Apa ini SCTP? Kalau SCTP ini kan siaran di televisi ya. Kalau SCTP yang mau saya maksudkan di sini adalah susah, cemas, takut, panik. Boleh kita ucapkan SCTP apa saja? Susah, cemas, takut, panik. Inilah yang mendasari dia dalam posisi yang nol atau minus, tapi dia berusaha untuk mengingat bagaimana kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidupnya. Itulah arti nama minggu reminiscere, mengingat rahmat atau kemurahan Tuhan. Dia ingat kembali. Tapi kalau kita ingat mengingat hanya yang susah-susahnya, kita akan susah untuk move on atau mau untuk bangkit. Kalau kita mengingat rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kita pun akan diterangi, sehingga pujian yang disampaikan Raja Daud benar sekali menunjukkan bahwa dia mengalami fluktuasi iman. Dia sampaikan dalam nyanyiannya ini di ayat 1, boleh kita perhatikan Alkitab kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia memakai 3 untuk menggambarkan siapa Tuhan. 3 hal itu adalah terang, keselamatan, kemudian benteng hidup. 3 hal inilah yang menggambarkan siapa Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa harus pakai terang? Karena memang orang yang hidup dalam SCTP tadi seolah orang yang sedang lapar melihat tembok. Waduh, hira-hira molo malehamu mamereng tembok. Olo do miring kan? Dang lurus, dang tigor. Kira-kira seperti itulah pandangannya Raja Daud ini. Tapi dia ingat kalau Tuhan adalah terang. Terang inilah yang mengarahkan langkah saya, menyinari, ini yang menuntun dan membimbing saya. Seperti seorang yang sedang makan ikan mas arsik, kemudian tiba-tiba mati lampu, kemudian tidak kelihatan, pasti rasanya sakit dan tidak ada arah. Yang mana ini yang mau saya makan? Sibuk nado, nado, semenjungi ikan itu, ulu ikan itu, dekedo, manang nadiah nado, dan terida. Olo do tarsuga, ninna halak batak. Jadi memang apa yang harus kita perhatikan? Pujian nyanyiannya ini berangkat dari keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku. Kenapa disampaikan pujiannya Tuhan adalah keselamatanku? Karena kalau bukan karena Tuhan yang membimbing, kita tidak akan bisa selamat selangkah pun di dalam kehidupan ini. Kemudian dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Jadi benteng ini adalah bentuk pertahanan supaya dia aman. Benteng ini adalah analogi yang dipakai sering sekali atau akrab dengan orang Israel karena hidup dengan peperangan dengan bangsa lain. Jadi kalau misalnya dikatakan ada benteng, ini dipasang, dibuat, didirikan supaya terhindar dari musuh dan mereka ada aman. Jadi ada seorang ahli yang bernama Abraham Maslow. Dia menunjukkan ada 7 kebutuhan manusia. Salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman. Semua pasti perlu aman. Saya nggak tahu sebatas apa rasa aman di Gunung Tua ini karena masih baru saja di tempat ini. Biasanya orang membuat rasa aman di rumahnya dengan membangun pagar setinggi-tingginya. Kalau di daerah Jakarta
sapedang tarida bejabui warna alani pagarna. Itulah karena untuk menciptakan rasa aman dari maling atau pencopet. Baru kemudian apalagi CCTV. Dia buat CCTV supaya bisa nanti ada kejadian ataupun tindakan-tindakan yang tidak diinginkan bisa dipantau. Jadi di gereja kita ini juga dipasang CCTV. Kemudian apalagi ada orang yang buat di rumahnya ataupun di perkantoran security. Ini untuk apa? Supaya ada tercipta rasa aman, keteraturan. Kemudian ada lagi orang yang membuat bodyguard. Contohnya ini untuk pembesar-pembesar supaya dia aman. Sudari Padita dan anong bodyguardnya posro kamu olah nama tanah dua dong itu kan molo naong marhasohotan. Jadi pembesar-pembesar biasanya pakai pengawal supaya dia apa? Rasa aman. Jadi rasa aman ini terbatas sebenarnya Manginang. Coba nggak digaji bodyguard itu, mau kerja? Tidak mau. Coba CCTV-nya misalnya tidak betul-betul diservis, pasti ada kelemahannya. Coba CCTV-nya itu bukan yang bisa 360 derajat, pasti tidak bisa rasa aman. Coba CCTV itu hanya dipasang di sini, di jalan. Siapa yang pasang CCTV? Kalau bukan daerah perkantoran, artinya itu semua terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah Raja Daud. Semenakutkan apapun kehidupan kita sekarang ini yang membuat kita kadang susah, banyak pergumulan yang mungkin tidak diketahui oleh para pendeta ataupun sintua, yakinlah Manginang, kalau kita dekat dengan Tuhan, percaya seperti Daud yang dikejar-kejar musuh, bahkan disampaikan dalam ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, itu artinya ancaman kematian Manginang. Siapa yang tak takut untuk mati? Kalau yang mau mengejar dia ini adalah penjahat, pasti kita merasa menakutkan dunia ini. Sangat menakutkan. Kita lihat kejadian-kejadian yang belakangan ini. Tidak diduga apa yang terjadi oleh orang-orang sekitar. Hanya karena dibully oleh tetangganya, dibilang jelek, dia langsung bunuh. Itu yang terjadi. Kita bisa perhatikan media sosial. Sekarang anak-anak muda, ibu-ibu ataupun nenek-nenek, kakek-kakek, opung-opung, mar Facebook na jagoan, dan bisa melihat apa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, dan melihat kejadian-kejadian yang tidak kadang masuk akal dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Banyak sekali penjahat yang di luar dugaan kita, ternyata dia baik-baik saja bekerja, hanya karena pembulian dari sekitarnya dia membunuh tetangganya. Anong doi kan tahun nasal po doi terbigi baritai. Jadi mudah-mudahan dan janganlah sampai terjadi di Gunung Tua. Saya yakin firman Tuhan ini berbuah di dalam kehidupan iman jemaat AKBP Gunung Tua secara khususnya, karena ada gereja yang lain. Jadi untuk itu Manginang, yang kita lihat karena keyakinannya kepada Tuhan, dia percaya bahwa musuh-musuh itu akan tergelincir dan jatuh. Jangan kita taruh dendam karena tak ada gunanya. Kalau misalnya ada orang yang memusuhi kita, yang tidak menyenangi kita, ano mo tayo? Sudido makalo mohon natabayan. Tidak ya Manginangnya remaja nama sebulu. Tidak semua orang menyukai kita, pasti ada musuh. Pasti ada orang yang gak senang dengan kita walaupun yang baik kita kerjakan. Jangan harap semua yang kita kerjakan yang baik itu disenangi orang, belum tentu. Tapi kita bisa yakini apa yang saya kerjakan ini pasti berguna. Kalau itu baik, itu harus diyakini. Kalaupun dia belum berubah dengan apa yang kita tampilkan untuk menjadi teladan, ya percayalah Roh Kudus yang bekerja di situ. Unang paksahon birita, gabe halakna sikop pangulauta. Karena itu, setiap orang yang merindukan penyertaan Tuhan supaya dia berada dalam masa aman, ingatlah Tuhan tidak menginginkan dendam, kebencian di dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak menyukai saya, itu sudah satu perkara. Kalau saya membenci orang yang tidak menyukai saya, itu sudah dua perkara. Kalau saya ingin membalaskan kebencian yang dilakukan orang lain kepada saya, itu sudah tiga perkara. Artinya, dua hal sudah lebih dari yang dilakukan orang lain yang menjadi dosa. Itu jangan dilakukan. Jangan menumpuk dosa. Tabung menabung hepeng mak, apalagi neng dapot THR teh akapenes itu kan ditabung letong, mau hepeng tabung ditabung,
kebaikan itu enak ditabung. Tapi kalau kejahatan, apapun katanya, orang tidak menyukai itu. Siapapun tidak akan mau berteman dengan orang yang merencanakan dan melakukan kejahatan. Kemudian fluktuasi iman ini pun semakin meningkat setelah dia percaya, Daud percaya, kita percaya. Ada harapan dari Daud di ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, katanya. Bagaimana pula dengan diam di rumah Tuhan? Naneng modung dotorusi tadi gereja itu maksudnya bukan. Tapi yang dimaksud adalah ini karena ada unsur politik pada orang Israel. Unsur politiknya di mana? Dulu kalau bangsa Israel ini bertarung atau berperang dengan bangsa lain, kemudian salah satu bangsa itu kalah, maka bisa disimpulkan bahwa Allah mereka juga kalah karena rumah Allah, rumah Tuhan itu dirobohkan, dihancurkan. Jadi tergantung dari kemenangan itu, kemenangan Allahnya. Artinya Allah juga ikut bertarung. Nah, keyakinan Daud tinggal dan diam yang diingininya itu adalah merujuk kepada, kalau saya di rumah Tuhan, Tuhan akan menaungi saja saya, bukan hanya sebatas fisik, bangunan, tetapi spiritual saya betul-betul dijamin rasa aman. Inilah garansi iman. Banyak orang yang membuat aman kesehatannya, terus membuat BPJS, kemudian membuat asuransi supaya terjamin sampai seumur hidupnya. Tetapi itu pun terbatas, karena yang digunakan orang yang kalau misalnya udah mati, siapa yang menggunakan? Bukan yang mati itu lagi, tapi kalau penyertaan Tuhan, baik yang hidup, baik yang mati, tetap dalam pangaramotion, penyertaan Tuhan. Itu makanya Daud mengatakan, yang kuingini adalah tinggal dan diam di rumah Tuhan. Sangat disayangkan namanya kalau datang ke gereja ini tapi hanya untuk duduk saja dan menyerahkan persembahannya. Sangat disayangkan kalau ada datang ke gereja ini kalau nama kata tai. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan orang yang datang ke gereja ini bukan karena mar PC-PC, tapi niatnya, maaf dulu amang yang duduk di belakang, memang berniat duduk di belakang supaya bisa dia marnonangi do nalaho keluar moloneng lomorohana marisa satabi alai posro aku dengan orang marisa nakin ngau tilik-tilik makana barani yang mandok konon dengan orang marisa ditiki parmingguan imalas nerohani bari parmingguan. Karena itu fluktuasi iman ini meningkat kembali. Dia mengatakan, ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, bukan gunung tua. Itu ya, gunung batu katanya. Kalau diangkat kita, disembunyikan kita, berarti ada rasa aman. Jadi aku aman dalam perlindungan Tuhan. Harus seperti itu. Demi hui ngok mamang inang. Ketika saya masih gadis, anak buruh, melayani di HKBP Godung Lagu Boti, waktu itu ada lingkungan yang namanya Babaudan, akana marga Sibarani, Sibuea, Utapea, pokoknya per Lagu Boti, di bawah 2 tahun, Babaudan. Inilah ujung dari Lagu Boti. Kemudian kalau udah ditugaskan untuk pertanyaan lingkungan ke Babaudan ini, saya ada sedikit rasa takut. Tidak bisa dipungkiri. Saya bukan Superman, saya juga manusia, ada rasa takut. Karena apa? Kanan kuburan, kiri lubang, kalau enggak sawah. Kadang belum sampai ke tempat pertanyaan, ada kereta yang seolah-olah mogok di Papodong. Kereta ini motor katanya orang-orang Jakarta ya. Terus kita kira ada pencurian atau apa, tahu-taunya orangnya ada kira-kira 1 meter di depan kereta. Ternyata nateng gendok. Jadi menakutkan sekali. Kita pikir begal, itu yang kita pikirkan. Jadi ketakutan itu saya atasi dengan selalu bernyanyi berangkat dari rumah, naik kereta dan menyanyikan, ya Tuhan bimbing aku di jalanmu. Kita tahu lagu itu ya, awangina
Kidung Jemaat nomor berapa itu? Anak-anak sekolah biasanya hafal. Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu sehingga. Jadi memang ketakutan itu hilang seketika ketika aku menyanyikan itu. Itu pengalaman hidup. Mungkin kita punya masing-masing lagu kesukaan kita dalam lagu rohani yang menenangkan kita ketika ada rasa takut. Itu perlu. Molo disukun ni sarana par guru malua, adong do di hasuluanmu lagu kesukaan, lagu rohani nggak ada, berarti nang Kristen. Saya yakinkan itu, berarti nggak Kristen. Hanya statusnya Kristen. Tapi kalau dalam hatinya sebenarnya bukan menunjukkan iman Kristen. Jadi mengatasi itu, nyanyikan lagu puji-pujian seperti Raja Daud yang mengatakan di ayat 6 di akhir kalimatnya, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi siapa menginang remaja nomor 11 bagi Tuhan. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kalaupun saya nyanyikan tadi itu, ya Tuhan bimbing aku di jalan, sebenarnya itu bukan lagu kesukaan saya, tapi itu lagu misalnya hanya karena di perjalanan dalam rasa takut. Edi hasuluaku, saya diiring-iring Yesus. Jadi terlindungi edi hasuluan ketika banyak masalah yang menghempang kita, kayak lagu dalam buku Ende Torope Maramana Hopia. Jadi memang kehidupan ini tidak pernah terlepas dari bahaya. Cuma kalau kita yakin Tuhan yang membimbing kita, menyertai kita, sebesar apapun itu, Tuhan sanggup menaklukkannya. Imanmu, percayamu yang menyelamatkanmu dan memenangkanmu. Tidak ada yang lain. Di bagasan tangi yang mahita mangilik tu Tuhan. Aku aman dalam perlindunganmu. Tuhan, saya nggak tahu sekarang anak saya di perantauan, dia gereja atau tidak. Setidaknya saya menelpon untuk mengingatkannya gereja. Untuk rasa aman bagaimana, saya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, saya nggak tahu tetangganya anak saya di sana bagaimana. Tuhan, saya percayakan kemurahan-Mu itu kami saksikan. Orang-orang di sekitar saya yang baik yang jahat itu juga sebagai bukti kemurahan Tuhan. Ay marsia dir dotong hitam molo pajupang do talak najukat. Kita tidak bisa memastikan selalu teman yang berhadapan dengan kita. Sedangkan kehidupan yang baik bisa terus berjumpa dengan orang jahat, orang yang berusaha untuk melakukan yang tidak baik. Itu rahmat Tuhan. Bisa kita katakan rahmat Tuhan. Karena apa? Kita diajari untuk bagaimana menghadapi orang-orang yang menjadi penjahat di dalam kehidupan kita. Tetaplah berserah kepada Tuhan, yakinlah hidupmu dalam naungan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam kebaktian minggu pagi saat ini. Biarlah firman-Mu itu mengajak kami untuk tetap aman dalam perlindungan, dan kami menyanyikan dan bermazmur dalam nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu saja. Ajari kami Tuhan untuk tidak bersandar hanya kepada pengertian kami saja, tapi kami mau menyerahkan totalitas hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Rasa aman terjamin di dalam naungan-Mu. Ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami rencanakan dalam kehidupan keluarga, anak-anak, dan dalam studi, pekerjaan. Kami yakin Tuhan menyempurnakannya dan mendengarkan setiap doa dan keluh kesah kami. Ketika ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit dan bahkan sakit menahun, kami yakin Tuhan menaruhkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikirannya, meneguhkan imannya bahwa Engkaulah tabib yang ajaib yang memberikan kesembuhan, membuang sakit penyakit dalam tubuhnya. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.